selama ini menangani Agus Salim ini? Sebenarnya bukan keluh kesah ya, bukan keluh kesah saya, bukan. Cuma itu pertanyaan kalian itu sudah 2 hari. Ketika saya lakukan ada yang nonton sampai 300-400 orang kan. Semua bertanya, Agus kenapa sih nggak datang? Nggak tahu, terima kasih banget udah dibantuin tapi nggak datang gitu kan. Saya jawab, Agus itu sebenarnya yang kita harapkan datang. Jadi kalau mau datang, datang aja. Memang ada perkataan merepotkan. Artinya merepotkan kalau dia datang kan harus kita jemput ya. Tapi karena dia tidak terlalu kita tunjukkan juga, baik dia itu kurang sehat, udah di rumah aja. Tapi bertumbuh keras Agus merasa si Agus itu saya rendahi. Karena saya hanya bercanda doang, bercanda. Mungkin bercanda saya ini apa ya? Terlalu berlebihan ya. Tapi bagi saya tidak dibutuhkan, artinya dia nggak perlu capek datang. Sebenarnya tidak terlalu merendahkan. Tapi ada yang memelintir dan merendahkan. Ya sudahlah, terserah pendukung Agus saja. Padahal saya sudah bilang, sekalipun saya berkata begitu, hak Agus tetap saya perjuangkan sampai tuntas, saya bilang. Tetap sudah kadang begitu. Tapi kalau datang ke rumah duka, kalau mau datang silahkan datang. Memang ada bercanda, buah kelengkeng ini habis nanti ya lalu. Itu hanya sama doang sih. Tidak ada niat bahwa saya mengeluh dengan kasus ini. Saya tetap profesional sebagai pengacara. Bangetnya dengan statement itu diguruk netizen. Gimana Bang? Kayak hampir kena mental dengan gurukan netizen by DM atau enggak. Memang ada DM sih ya ngajak, akan saya bunuh kamu, akan saya jumpai kamu, akan saya ajakin one day one. Atau apa sih yang istilah dari suku timur sana yang bawa pedang itu kan? Saya ketanggapi karena aku tidak kenal mereka. Paling ada pesan itu saya hapus supaya istri ini tidak melihat. Tapi nanti kan jadi gangguan sama istri saya kan. Ini suamiku pengancam-ancam. Saya hapus semua kan? Saya nggak ada takutnya. Karena bagi saya mati dan hidup itu sudah ditentukan Tuhan ya. Mau kita mati seperti apapun sudah ditentukan. Kalau Tuhan mengizinkan saya mati dibunuh, berarti itu sudah ditentukan Tuhan ya. Jadi saya nggak ada takutnya. Mereka bisa membunuh tubuh saya, tapi jiwa saya mereka tidak bisa bunuh. Itu aja sih. Jadi ancaman-ancaman itu tidak membuat saya merasa terganggu ya. Itu saya semakin senang sih. Senang juga sih. Apalagi akhir-akhir ini sudah mulai membaik ya. Mereka jadi sudah berbicara apa adanya jujur. Jadi mereka jadi fans juga. Dari awalnya membuli, sekarang sudah mulai membaik. gimana sih Bang artinya untuk kasus ini sendiri berjalannya kan Bapak sudah tidak ada, nanti seperti apa kasus Agus Salim ke depannya? Jadi untuk kasus Agus ini, saya sudah memang mengajukan permohonan kepada tim manajemen yang paling berhak menentukan diambil atau tidak. Ayo sampaikan kalau bisa kasus Agus kita handle lah. Maksudnya kita lepasin. Kenapa aku bilang begitu ya? Ini kasus nanti kan memakan waktu sampai 2 tahun. Di pengadilan negeri aja itu 6 bulan. Banding 6 bulan. Kasasi lagi kan. Apalagi nanti itu 1 harian loh. Kita ke Tangerang nanti pasti ada uang bensin. Isiin mobil berapa 300.000 ya. Kita misalnya sidang jam 10, itu belum tentu jam 10 ngaret sampai jam 2. Selesai jam 4. Dari jam 4 ke rumah malam. Jadi sangat membuang waktu. Baru golnya pun tidak ada. Golnya artinya kita dulu kalau menangani perkara yang lain ya, ada sukses fee yang kita tunggu. Sukses fee ini lumayan loh kalau kita berhasil bisa beli rumah 2 unit, bisa beli mobil cash, mobil-mobil yang harga 1 miliar ya bisa. Karena sukses kita itu bisa mencapai 3 miliar dari perkara yang profit ya. Tapi untuk kasus Agus tidak ada. Oke lah nanti Agus memberikan ini Pak Juda untukmu 10 juta, terima kasih. Kalau dibocor kemana-mana, saya akan dihujat lagi sama netizen. Jadi nerima itu juga takut. Sementara kita butuh biaya hidup ini ya. Butuh biaya menggaji admin, OB, setoran ke rumah, bayar kontrakan bagi yang kontrak, kos kan. Jadi saya realistis saja sebagai kepala yang menangani perkara Agus. Jadi saya minta kalau bisa bukan apa-apa kita lepasin aja. Tapi belum kita meetingkan. Tapi suara sudah lebih besar. Melepaskan suara sudah lebih besar. Berarti memang sebagian besar ingin melepaskan. Iya. Sudah 70% lah. Tapi belum difinalkan. Dengan berbagai banyak pertimbangan tentunya. Iya, tentunya kita dari segi keuangan ya.
bukan yang kita nggak mikirin orang atau apa gitu, enggak, kita realistis saja dari keuangan karena kita sewa kantor listrik semua bayar dari yang gratis. Selain itu, sisi apa lagi sih Bang yang akhirnya memberatkan? Oke, kita lebih baik tidak menghandle. Sisi paling beratnya Iya. sebenarnya tidak ada. Bukan Jadi hujatan dari netizen atau bukan perhujatan itu tidak kita pikirkan karena khusus saja ya. Jadi netizen tidak perlu tersinggung. Masyarakat yang menengah ke atas mendukung kita kok. Banyak masyarakat menengah ke atas, tapi kalau menengah ke bawah terserah karena juga menengah ke bawah kan bukan target kita ya, jujur aja. Karena kita mahal, bayar kita itu di atas 150 juta. Itu banyak itu yang netizen curhat kerugiannya 100 juta. Saya tolak karena kita sesuai lagi. Jadi target kita itu memang yang kerugiannya di atas 6 miliar. Jadi apapun kata netizen yang tidak mempunyai keuangan, kalian nggak mikirin gitu, kita realistis. Kalian bukan target market kita udah. Memang agak kasar sih, tapi ini nyatanya harus diterima karena mereka juga menunjuk kita pun hasilnya aja lah keluar apa adanya. Berarti untuk rencana dicabutnya kapan Bang? Cabut kuasa mungkin kita dalam minggu ini lah mungkin ya. Itu awalnya gugatan itu sudah selesai kan konsen. Pak Ketua juga sudah periksa, Pak Ketua sudah bilang, oke mantap daftarkan. Ketika kita daftarkan, ada gangguan di masalah surat kuasanya. Jadi surat kuasanya itu stempel ya. Ternyata nggak boleh hanya stempel dan akus doang. Jadi harus ada kayak surat penetapan dari notaris, dinotariskan. Jadi kita harus dinotaris lagi, apalagi kita lagi bergabung ya. Udah deh, dinotaris kan pasti kita lagi ya. Jadi sudahlah, lepasin aja deh. Jadi kalaupun otomatis ingin melepaskan masalah ini, laporannya di Mabes seperti apa? Kalau itu kan pelapornya Agus sendiri ya, bukan kita yang melaporin. Jadi Agus bisa mencabut atau tidak, tidak perlu meminta persetujuan dari kita karena itu kita mendampingi. Bukan saya pelapornya. Kalau saya pelapornya saya harus mencabut. Itu yang melaporkan sendiri Agus sendiri, tapi kita dampingi, saya dampingi. Dia bebas mau cabut atau tidak bebas. Walaupun tim kuasa hukum mundur, itu terserah Agus mau diputuskan atau tidak. Oke, Agusnya sendiri. Oke Pak, mungkin terakhir ya Pak. Statement Bapak cukup kontroversial terkait penyebab kematian Bapak dan Menkes. Oh iya, yang itu ya katanya yang melihat podcast jenis itu ya. Yes, gimana mungkin dari pihak LI sendiri dan keluarga sendiri menanggapinya? Kalau kami sih jujur ya kami kecewa ya, semua kan kecewa. Kita udah berbicara juga kumpul manajemen dan yang lain, dan juga rekanan, pengacara semua. Kami kecewa dengan pernyataan Bang Farhad Abbas itu. Karena memang Pak Ketua ini meninggal bukan karena podcast itu kecil banget buat Pak Ketua. Pak Ketua itu bukan orang miskin ya, dan Pak Ketua juga 5 tahun belakangan dia sering memberikan pernyataan yang mengganggu pemerintahan, kejaksaan, pejabat diserangnya semua. Nggak mungkin lah dengan posisinya dia enggak. Itu kecil banget. Dan itu uangnya juga bukan untuk kita. 1,3 M bukan untuk kita juga. Lagi kayak Pak Alvin itu di atas 50 miliar ya. Jadi bukan karena itu. Memang Pak Ketua ini sudah lama sakit. Kata dokter juga seperti mayat hidup, semua sakitnya. Dia udah tahu sebenarnya. Dan dokter juga dengan ponis 2 tahun lagi. Ternyata benar. Jadi netizen juga perkataan Farhad Abbas dikesampingkan aja ya. Dikesampingkan aja. Itu perkataan kosong ya. Ada nilainya juga. Dan itu hanya menyakiti kita yang berdua aja. Oke, mungkin dari pihak istri ataupun Ken sendiri ketika mendengarkan hal itu reaksinya seperti apa? Ya kecewa juga. Bahwa itu tidak benar. Pak Ketua memang gagal ginjalnya sudah rusak. Jadi Pak Ketua itu 2 kali seminggu harus cuci darah ya. Jadi air-airnya itu kan harus diambil karena dia tidak bisa buangan kecil dengan sempurna ya. Jadi bukan karena podcast, tapi karena gagal ginjal. Sudah ada yang menegur Farhad dari tim LG ataupun keluarga sendiri terkait statementnya? Saat ini belum ada. Belum. Karena kita kan lagi berduka, nggak mungkin kita tegur ya. Mungkin selesai seminggu lagi kemudian mungkin ada kita kirim atau telepon nanti supaya dia memberikan klarifikasi. Ada yang ingin disampaikan buat Bang Eva sendiri? Oh tidak ada. Untuk Pak Eva nggak ada. Saya nggak mau menyerang dia. Saya mau jalan-jalan yang jujur aja. Saya tidak ada hubungan kerja dengan Pak Bang Farhad, tidak ada hubungan
Terima kasih Bang.